Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat tanggal 3 April 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan kita hari ini yang terdapat dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kasih ini terdiri dari 5 huruf, dan kata kasih ini mudah untuk diucapkan tetapi sangat susah untuk dilakukan atau dipraktekkan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan kedua, 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan kedua, di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dalam ayat 1 dan 2 ini dikatakan bahwa kasih agape mempunyai nilai tertinggi dan perlu sekali dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kasih ini melampaui karunia rohani, pengetahuan, bahkan iman. Tanpa kasih, maka segala perbuatan rohani menjadi sia-sia. Kasih itu aktif, dan kasih itu harus kita perlihatkan dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa baik atau mengasihi orang lain ketika orang itu juga berbuat baik kepada kita. Tetapi apakah kita masih bisa mengasihi dengan tulus ketika orang lain, apakah itu saudara kita, apakah itu teman, sahabat, saudara seiman, sepelayanan, yang mungkin baik disengaja ataupun tidak disengaja pernah menyakiti kita. Dalam ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, saya akan bacakan ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sini dituliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena
adilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh pembacaan kita hari ini merupakan tindakan nyata kasih yang tulus. Mau ataupun tidak mau harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Mungkin kita berpikir, aku sudah mempunyai iman, aku sudah beriman, imanku kuat, aku setia dan taat beribadah, aku sudah melayani, aku taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan masih banyak lagi. Tetapi ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita, 1 Korintus 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melakukan atau dalam pelayanan atau apapun itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tanpa dilandasi kasih tidak ada gunanya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39 menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang terutama dan yang pertama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah Yesus Kristus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati karya terbesar dalam hidup kita, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Dengan pengorbanannya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan atau mempraktekkan kasih itu melalui tindakan nyata dalam segenap aspek kehidupan kita, agar melalui kehidupan dan pelayanan kita dapat membawa berkat dan banyak orang diselamatkan, datang dan percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini, Tuhan Yesus,
yang mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, agar hidup kami, ya Tuhan, mempunyai kasih, ya Bapa di dalam surga, supaya dengan kasih itu kami menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat orang-orang yang belum percaya kepadamu untuk datang kepadamu, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ketika kami belum mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dengan tulus, dan belum melakukan kasih itu dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ajar kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kemampuan kepada kami anak-anak-Mu untuk hidup dalam kasih yang tulus, kasih yang sederhana Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.